Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica. Saya berasal dari Bengkayang, Kalimantan Barat. Di sini saya akan berbagi pengalaman horor saya yang pernah saya alami. Pada saat itu, saya masih duduk di bangku SMA, tepatnya kelas 2 SMA. Di mana saya sering tinggal sendiri di rumah. Bapak dan mama saya sering berpindah-pindah tempat tinggal. Pada suatu hari menjelang maghrib, saya tinggal sendirian di rumah. Sembari menanti kakak saya pulang, saya menunggu di depan pintu. Setelah saya selesai masak, saya menunggu kakak saya sampai kakak saya pulang. Dan pada saat itu, tiba-tiba saya melihat kakak saya sedang berjalan dari arah kiri saya dan menuju rumah. Yang saya lihat saat itu adalah benar-benar kakak saya. Saya menyapanya dan menanyakan dari manakah dia, dan dia tidak menjawab sama sekali. Sehingga saya menyuruh dia masuk dan untuk makan. Hari pun semakin gelap. Saya mengajaknya untuk makan bersama di dapur, dan saya pun mengambilkan piring beserta nasi. Tetapi anehnya kakak saya tidak mau dikasih sayur. Tiba-tiba dia mengambil sebuah bola lampu pijar dan dihancurkan sampai halus. Kemudian ditaburkannya di atas nasinya. Pada saat itu, dia makan tidak memakai sendok, melainkan dengan tangan. Serpihan-serpihan kaca yang tadi dihancurkan, dimakan bersama nasi. Dan kakak saya terus saja makan, sampai nasinya habis satu piring. Kemudian saya melihat ke arah kakak saya. Saya melihat gusinya sedikit berdarah. Setelah itu, malam semakin larut. Kami tidur di atas. Pas kebetulan rumah mama yang di kampung itu ada lotengnya. Dan saya mempersilahkan kakak saya untuk tidur di kasur mama saya. Dan saya tidur di kasur sendiri. Saya berpesan sebelum tidur, "Kakak, jangan lupa berdoa." Setelah itu, saya masuk ke kamar saya, dan kakak saya juga masuk. Kami hanya berbeda sebelahan tempat tidur. Saya memakai kelambu, dan kakak saya tidak memakai kelambu. Pada saat itu, kami sama-sama tidur, sehingga sampailah pada pagi hari, saya pun bangun. Kemudian saya lihat sekeliling saya, tidak ada siapa-siapa. Terus saya lihat kasur mama saya masih rapi. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang tidur di situ. Saya pun memanggil-manggil nama kakak saya. Tapi saya tidak ada mendapat jawaban sedikit pun. Kemudian saya turun ke bawah, melihat ke samping kiri kanan, melihat pintu, jendela, semuanya masih tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang di rumah selain saya. Pintu, jendela masih terkunci rapat. Sesaat kemudian, tiba-tiba kakak saya mengetuk
dari sebelah pintu rumah kakak saya, karena kebetulan di samping rumah mama itu rumah kakak saya, dan ternyata kakak saya sama sekali tidak pernah pulang. Dan yang pulang pada sore hari itu bukanlah kakak saya. Dan saya menanyakan, kakak dari mana? Loh, kakak kan tidur di sebelah di rumah kakak. Dan saya menanyakan, apakah kemarin sore kakak pulang? Nggak ada, jawabnya begitu. Lalu tadi malam yang makan siapa? Kakak nggak ada pulang sama sekali, jawabnya begitu. Dan saya pun bingung. Saya terdiam dan terpaku sambil berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Semalaman suntuk, saya bersama orang yang ternyata bukan kakak saya. Dan saya baru menyadari setelah pagi hari, setelah melihat kakak saya baru pulang. Dan pengalaman saya semalam suntuk, yang dia makan dengan kaca, dan tidak menjawab satu patah kata pun. Ternyata dia bukan kakak saya. Sekian pengalaman dari saya. Itulah pengalaman horor yang pernah saya alami. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see